Halo semuanya, kali ini kita bakal membrolin sesuatu yang seru banget nih di dunia politik. Bayangin deh, ada dua tokoh kena tuduhan yang sama persis, tapi cara mereka ngadepinnya, wah beda 180 derajat. Dan hasilnya, ini yang bikin menarik. Jadi pertanyaannya gini, kalau misalnya amit-amit ya, kita kena kasus hukum, mendingan kita gaspol lawan terus atau mundur dulu tapi secara cerdik? Nah, kasusnya Egy Sujana sama Roy Suryo ini kayaknya bisa kasih kita jawaban yang jujur aja beda banget dan penuh insight. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Tuduhannya sama soal ijazah palsu. Tapi cara mereka merespon ini, nah disinilah letak pertunjukannya. Dua strategi yang benar-benar beda. Lihat deh, di satu sisi ada Egy Sujana. Dia milih apa yang bisa kita sebut mundur strategis. Keren ya istilahnya. Di sisi lain ada Roy Suryo. Dia pilih perang total. Jadi benar-benar hitam dan putih pendekatannya. Dan tentu aja hasilnya juga bakal beda jauh. Oke, kita bedah satu-satu ya, mulai dari jurus mundurnya Egy Sujana. Mungkin kalau kita lihat sekilas, yah kok minta maaf, kalah dong. Jangan salah. Kalau kita lihat lebih dalam, ini tuh langkah yang udah dihitung matang-matang. Cerdas banget malah. Nah, ini timelinenya. Dan ini seru banget. Coba perhatiin. Ada 3 fase. Pertama, fase serang. Dari Juli sampai Oktober 2025, dia kan kenceng banget tuh menuduh balik buat menguasai opini publik. Terus, fase kedua, pivot atau putar balik, ini momen kuncinya. Pengacaranya lihat ijazah aslinya, dan langsung ubah taktik, mulai buka pintu buat minta maaf. Puncaknya, fase rekonsiliasi di 8 Januari 2026. Dia ketemu langsung, minta maaf, dan dimaafkan. Rapi banget kan? Ternyata, langkah Egy ini bukan cuma ngikutin perasaan loh. Ini ada teorinya, namanya teori selektorat. Gampangnya gini, seorang politisi itu tujuan utamanya kan survive, bertahan hidup. Caranya, bikin senang geng inti pendukungnya dan jangan pernah ikut pertempuran yang udah pasti kalah. Nah, Egy ngelakuin persis itu. Dia milih adaptasi biar selamat. Dan ini pas banget sama kutipan dari Sun Tzu. Seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa bertempur. Egy itu, ya ini, dia menang dengan cara nggak berperang di pengadilan. Dia berhasil menghindari drama hukum yang panjang, mahal, dan berisiko. Cerdas. Oke, sekarang kita pindah jalur. Kita lihat jalan perangnya Roy Suryo. Kalau Egy tadi milih jalan damai, nah, Roy Suryo ini sebaliknya. Dia justru kayak menyiram bensin ke api. Strateginya Roy Suryo itu perang total. Zero sum game. Menang atau kalah sekalian. Gak ada tuh istilah kompromi buat dia. Bukannya mundur, dia malah eskalasi. Dilaporin balik 7 orang lain ke polisi. Gila kan? Ini benar-benar strategi yang risikonya selangit. Sekarang, bagian paling seru. Analisis adu taktik. Kita sandingkan keduanya. Head to head. Mana sih yang lebih jitu? Coba kita lihat datanya. Biar nggak cuma asumsi. Lihat di grafik ini. Ini kalkulasi politik di balik langkah Egy. Resiko kalau dia lanjut ke pengadilan atau resiko litigasi itu tinggi banget, 80%. Tapi peluang permintaan maafnya diterima itu 70%. Jadi kalau Anda di posisi dia, lihat angka ini, pilih mana? Ya jelas pilih yang peluang suksesnya lebih tinggi kan? Sangat logis. Nah, tabel ini merangkum semuanya, kelihatan jelas banget perbedaannya. Lihat kolom Egy Sujana. Strateginya mundur plus reintegrasi. Hasilnya, maafnya diterima, kasusnya kemungkinan besar berhenti. Kedepannya, dia bisa bertahan sebagai negarawan senior, aman. Sekarang lihat Roy Suryo, strateginya perang total. Hasilnya sekarang, dia malah ngadepin banyak laporan balik. Proyeksi kedepannya, risiko vonis berat dan dikucilkan secara politik. Jauh banget kan bedanya? Oh, ada Damai Lubis juga yang ngikutin logikanya Egy. Hasilnya, aman, risikonya rendah. Oke. Dari semua ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Apa artinya kasus ini buat politik kita ke depan? Pelajaran terbesarnya adalah ini. Egy Sujana itu kayak ngasih kita model baru, yaitu oposisi adaptif di era politik sekarang. Ini bukan lagi soal menang kalah adu argumen, tapi soal bertahan hidup. Dia nunjukin kalau jadi fleksibel dan pragmatis itu kadang-kadang jauh lebih penting daripada berpegang teguh sama ideologi yang kaku. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di era politik yang serba cair ini, jangan-jangan fleksibilitas itu lebih penting daripada ideologi? Kemampuan buat beradaptasi dan bermanuver kayak yang Egy lakukan, apakah itu kunci buat bertahan di panggung politik? Coba deh dipikirin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.